ya Habibullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah akan mengangkat di antara kalian, di antara yang pertama yang akan Allah angkat, amanu, orang yang beriman. Dan iman ini adalah merupakan nikmat yang paling mahal. Iman inilah yang menghantarkan kita hidup dengan damai, hidup dengan tentram. Bahkan iman ini yang akan membela kita semua pada hari perhitungan. Apa bukti bahwa iman itu bisa membela kita? Contoh, ketika ada rumah tangganya bermasalah, maka nasihat yang disampaikan kepada pasangan adalah, masihkah kita imannya sama kepada Allah? Apakah tujuan kita berumah tangga masih sama menuju surganya? Nah, itulah iman. Tapi jika salah satu sudah tidak ada lagi tujuan menuju surga, tidak ada lagi yang namanya iman, maka bisa dipastikan rumah tangga itu akan habis. Inilah yang disebut dengan hulwatul iman, manisnya iman. Ya. Iman ini akan menjadikan kehidupan ini manis, akan menjadikan kehidupan ini indah ketika kita benar-benar bisa menyandingkan kehidupan dengan iman dengan kehidupan. Tak terpisahkan. Contoh yang lain, misalkan manusia terkena musibah dalam masalah ekonomi, misalkan bangkrut, ya, dia sedang menanam saham ataupun sejenisnya, berdagang, tiba-tiba habis modalnya. Kira-kira perasaannya gimana, Pak? Pasti kecewa, ya, istilahnya down. Tetapi apa yang bisa menyelamatkan? Apakah masih punya iman? Jika masih punya iman, maka insya Allah baik-baik saja, bisa dia bangkit. Contoh seperti saya kemarin pilkada, pemilu kalah, ya. Kalau nggak punya iman, stres, Pak. Kalah, malu, habis duit, habis jabatan, karir habis, aduh, coba. Tapi karena kita punya iman, yakin bahwa dunia ini akan baik-baik saja, nggak ada kita takuti. Sebab apa? Dunia ini sudah suratan takdir, manusia hanya menjalankan. Bukankah kita percaya kepada takdir manusia itu sudah ditentukan setiap takdirnya? Kalau takdirnya belum menang, ya sudah jalankan begitu. Maka lagi-lagi tentang takdir, tentu kita harus punya iman dulu. Tapi jika kita nggak ada iman, stres, kayaknya semuanya seolah nggak rela, nggak bisa kita mengelak. Nah, itulah contoh bahwa iman bisa menghantarkan yang namanya kenikmatan, iman menghantarkan ketentraman, iman bahkan bisa menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Contoh apalagi yang lain? Oh banyak, apalagi jabatan. Jelas orang yang punya jabatan, oh luar biasa ujiannya, Pak. Digoda, nggak mampu dengan uang, dikasih perempuan, goyang, habis. Ya, dengan perempuan nggak goyang, kasih duit, goyang lagi, habis karirnya. Maka apa tolak ukur orang bisa selamat dari godaan harta, jabatan, perempuan? Maka satu, iman. Selagi dia punya iman yang kuat dan kokoh, maka insya Allah selamat. Kemudian bagaimana iman kita yang kokoh itu? Dengan kita memiliki akidah yang kuat, dengan kita memperbanyak tafakur. Tadi pagi jam 9 saya ngisi pengajian di BNN. Temanya berkaitan dengan 3 hal yang istimewa, prestasi yang tanpa disadari oleh orang Islam.
Saya sebutkan yang pertama itu nikmat iman. Iman ini menyelamatkan. Coba kalau kita nggak punya iman, terperosok dimanapun. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa menjadikan kita ini berprestasi, kita memiliki nilai kemuliaan dengan ilmu. Inilah gunanya majelis taklim, majelis ilmu agar apa? Menambah iman kita, menambah ilmu kita. Kemudian yang ketiga, prestasi yang tanpa disadari oleh kita orang beriman, orang Islam adalah amal. Maka saya sampaikan orang yang berada di BNN ini sama seperti orang yang menegakkan kemungkaran. Kalau dai mencegah, menebarkan amar ma'rufnya, sedangkan kemungkaran adalah BNN, Badan Narkotika Nasional. Dengan apa? Sosialisasi tentang bahaya narkoba, narkotika. Nah, maka ini sejalan, ya. Maka jangan sampai orang yang menjadi garda terdepan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sementara tidak merasa istimewa hidupnya. Di akhir tahun ini, ya, permintaan temanya, apa istimewanya di akhir tahun? Kita tetap orang yang istimewa. Kapan manusia itu bisa merasa istimewa? Ketika besar rasa syukurnya dibarengi dengan tiga hal tadi. Iman kita kuat, ilmu kita terus bertambah, kemudian amal kita istiqomah. Sebab pada zaman sekali dikatakan Allah, tidak ada yang kita nantikan di dunia ini cuma satu hal, membuat cerita, membuat sejarah. Coba kita lihat, atau boleh kita hitung berapa orang yang sudah kita kenal dan sekarang sudah katakanlah berada di alam kubur, alam barzah. Kita hitung mulai dari keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Bukankah mereka dulunya juga hidup seperti kita? Sama hidup, ya. Bedanya mungkin beliau lebih dulu, dan bisa dipastikan ke depan pun kita semua akan menyusul. Jadi dunia ini hanya membuat cerita atau membuat sejarah, maka buatlah cerita sejarah dengan baik. Terutama apa? Jangan pernah mengingkari yang namanya nikmatul iman, nikmatul Islam. Ya, kembali kepada tema besar kita, Allah akan meninggikan di antara kalian, dan orang yang dimuliakan itu adalah orang yang punya iman. Itu pertama. Yang kedua, amanu minkum wallazina utul ilma, yang Allah angkat derajatnya di antara kalian. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu. Maka yang menjadi pembeda ini sejatinya manusia dengan yang lain adalah ilmu dan iman. Semakin dia berilmu, maka semakin dia beretika, semakin dia beradab. Dan orang yang punya ilmu ketika punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, insya Allah amanah. Kenapa? Punya ilmunya. Ilmu di dalam memimpin, ilmu di dalam misalkan menjadi orang kaya, yang baik, yang dermawan bagaimana. Nah, itu punya ilmu. Nggak asal kaya saja. Sebab kalau kayanya nggak punya ilmu, zalim. Nah, itu bedanya. Sebab manusia ini jika kaya dan tidak punya iman, apalagi ilmu, cenderung jahat. Contohnya bagaimana Pak Ustaz? Berapa banyak sekarang sarjana hukum lulusan SH, MH, bukannya masalah menyelesaikan perkara hukum, malah menjadi maklar hukum. Gimana masalahnya? Lemahnya iman lagi, lemahnya ilmu, ya, keislaman. Sehingga apa? Ilmu yang dimilikinya bukan untuk menolong, tapi untuk mempersulit orang lain. Ya, maka ketika kita melihat fenomena di abad kita ini, kok orang banyak bermasalah, jawabannya satu, jauh dari iman, jauh dari akidah.
Adapun imannya hanya sekedar di mulut tapi belum sampai hati. Makanya ada orang yang Islamnya luar biasa, itu memang orang yang masuk Islamnya lewat jalur tafakkur, jalur tadabbur. Seperti orang mu'alaf, seorang mu'alaf yang memang benar-benar masuk mu'alafnya karena dia meneliti, mengkaji, menganalisa, benar nggak Allah itu satu, Tuhan itu tunggal, ya, Allah itu berbeda. Setelah dia berpikir betul, baru menyatakan syahadat. Itulah hakikatnya mengalahkan orang yang Islamnya dari kecil sampai sekarang misalnya. Kenapa? Karena otaknya digunakan untuk berpikir. Nah, sementara kebanyakan mayoritas orang Indonesia ini Islamnya Islam keturunan. Ya sudah bagus, tapi kekurangannya adalah jarang untuk yang namanya bertafakkur. Kemudian ada yang bertanya lagi, jamaah sebagian, jadi Pak Ustaz, tolak ukur orang yang supaya imannya kuat itu bagaimana? Jawabannya satu, perbanyak tafakkur. Setiap sholat Jumat kita sepakat bahwa wajib kita semua laki-laki melaksanakan sholat Jumat yang di dalamnya itu ada wasiat takwa. Pertanyaannya, apakah dengan setelah selesai sholat Jumat imannya bertambah? Biasa-biasa saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab apa? Nggak diresapi, nggak ditafakkur. Jadi kebanyakan sekarang ini, kalau boleh jujur kita katakan, Islam kita baru Islam formalitas, sekedar menguburkan kewajiban. Contoh sholat, yang penting sholat. Sholatnya bermutu atau enggak urusan nanti, khusyuk atau enggak urusan nanti. Sholat ini saya butuh atau enggak, butuh enggak butuh, yang penting kerjakan aja lah. Nah, berarti itu menandakan bahwa kita ini Islamnya Islam ritual. Maka orang yang benar-benar memahami hakikat Islam, maka akan berbeda kualitas ibadahnya, benar-benar meresapi dalam setiap ibadahnya, senantiasa mentadabburi dalam setiap gerakannya. Itu ya. Jadi Islam ini berkualitas atau tidaknya maka adalah tergantung dari bagaimana ia bertafakkur, berpikir, ya, memikirkan atas apa yang telah Allah ciptakan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allahnya, jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi Bapak jamaah sekalian, ketika kita membahas akidah, ini masalah serius dan berat. Sebab yang kita bahas ini wujudnya tak nampak. Ya enggak? Kita beriman kepada Allah itu di mana? Kan gitu contohnya. Allah itu wujud. Nah, wujudnya Allah itu seperti apa? Tidak bisa digambarkan. Manusia kita hanya diwajibkan untuk mengimani. Nah, jadi kalau berbicara akidah ini butuh logika yang sehat, butuh logika yang tinggi untuk mencerna. Maka ilmu akidah ini untuk anak yang masih kecil ini sangat berat. Kenapa? Karena nalarnya belum berjalan. Ya. Nah, jadi inilah ilmu akidah yang membahas tentang keesaan Allah, tentang tauhid. Baik, kita teruskan kajian kita yang pada pertemuan yang lalu kita membahas sifat wajib bagi Allah. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibillah 20 sifat. Ada sifat wajib bagi Allah yang kita ketahui ada 20. Harapannya dengan mengkaji satu persatu ini kita semakin kokoh dan yakin akidah kita. Allah mawjudun, terutama Allah itu mawjud, Allah itu ada. Qadim, adanya Allah itu apa? Terdahulu dan kekal. Mukhaliful khalqil bil itlaq, dan jelas bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian kita memang tidak bisa melihat wujudnya Allah
tetapi Allah hanya memberikan alamat-alamat tanda kekuasaannya. Apa itu contohnya Pak Ustadz? Contohnya adalah tentang waktu. Benar bahwa manusia itu hanya dijatah oleh Allah hanya sekitar katakanlah 60 tahun. Ketika sudah lansia, manusia cenderung tidak lagi bisa bertahan hidup, tidak lagi bersahabat dengan alam dunia, maka orang yang sudah lansia 60 ke atas itu sejatinya adalah sudah siap-siap untuk kembali ke alam sesungguhnya. Nah, itu jadi cara pembuktian menandakan bahwa dunia ini tidak abadi. Kalau tidak abadi berarti namanya akan berakhir, akan kiamat. Sebaliknya, siapa yang maha kekal? Allah Qadim, ya, yang maha terdahulu. Langit, bumi, waktu seisinya ciptaan makhluk Allah. Kemudian Allah itu mukhalif, berbeda dengan makhluknya, berarti Allah tidak membutuhkan tempat seperti yang diciptakannya, tidak membutuhkan langit bumi, tidak membutuhkan ruang dan waktu. Allah di luar itu. Nah itu. Jadi termasuk kita ini kenapa kita bisa bernafas? Mengapa kita bisa bergerak? Sebab kita ini memiliki tulang darah, ya. Kita bisa berwujud manusia sebab bersatunya sperma dan sel telur menjadi kita. Kita menjadi hidup, diberikan oleh Allah ruh. Ruh ini para jemaah sekalian sama seperti kuota internet. Kalau kita ngisi paketnya sebulan 100.000, kira-kira sebulan habis nggak itu? Pakai nggak dipakai, ada masa tenggang, habis gitu. Hebat nggak? Jadi sudah disetting ya kan? Begitu pula manusia itu sudah disetting. Oh, Bang Abdul Rahim itu usianya 62 tahun, bisa. Udah disetting oleh Allah. Nanti giliran waktunya mati, ya mati. Jadi kalau kita masih ragu tentang kuasaan Allah, bayangkan sekarang tentang teknologi dengan internet. Kan kita tahu nih ketika sekarang semua yang namanya katakanlah satu sinyal Telkomsel kita gunakan. Jenis paketnya sekian, harganya sekian. Kalau kita ngisinya sekian, diprogram oleh Telkomsel, ini berlaku 15 giga untuk 15 hari bahkan sampai 30 hari. Setelah 30 hari habis. Kalau pulsa bisa isi ulang, tapi kalau nyawa manusia nggak bisa. Logis nggak itu logika itu? Kemudian lagi contoh, saat ini banyak manusia yang ragu tentang apakah doa itu sampai atau tidak. Sekarang kita tanya balik, sekarang apakah Anda punya WhatsApp? Coba ketika kita ngirim pesan itu salam, berupa ucapan salam, kita share informasi itu ke semua teman kita. Pertanyaan saya, apakah pesan itu sampai? Sampai dengan catatan nomornya benar. Maka kalau kita berdoa, mengirimkan doa, alamatnya benar, jangan ragu. Manusia membuat sistem saja sampai gitu loh. Apalagi buatan Allah. Contoh lagi, kita ini diibaratkan sedang bertransaksi jual beli dengan Allah. Kita yang menjual, Allah yang membeli. Keuntungannya namanya pahala. Yang bertransaksi disebut dengan antara orang yang berakad, ya. Atau ibarat kita mengirim uang melalui rekening. Kita sebagai orangnya, ya, rekening ini kan banknya. Kira-kira ketika kita transfer uang untuk anak kita di Pulau Jawa, kalau rekeningnya benar, kira-kira sampai nggak ke penerima namanya? Sampai. Nah, begitu pula manusia yang menerima sedekah kita, ini bank.
cuma lewat aja. Tapi pahalanya untuk siapa? Pemilik akun sesungguhnya. Nah, itu sekarang kita main logika pakai era modern aja. Ya. Kalau saja tadi kita mengetahui bahwa hebatnya teknologi dengan kirim pesan assalamualaikum, kawan kita di Amerika sampai ke Amerika. Ada kawan saya waktu kuliah, beliau melanjutkan S2-nya di Jerman, sampai di Jerman. Menurut logika awal sebelum ada internet, mungkin nggak assalamualaikum bisa sampai sana? Nggak mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata terbukti dengan assalamualaikum menggunakan internet sampai ke sana. Contoh lagi, dulu manusia nggak percaya ya dengan yang namanya buruk kecepatan kendaraan yang digunakan Rasul untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang kita buktikan teknologi apa sekarang yang ditemukan oleh manusia? Airbus, Boeing, yang dari Pekanbaru menuju Madinah, transit katakanlah di kota besar seperti Kuala Lumpur, berapa jam perjalanan kita? Kalau normal itu ada juga yang langsung dari Medan ke Madinah cuma sekitar berapa jam? 9 jam. Terbayang nggak berapa kilo? Dulu belum ada pesawat terbang, tapi setelah adanya kemajuan teknologi, kalau saja manusia bisa mempercepat yang sekian ribu kilometer, hanya bisa tembus nggak sampai sehari semalam, bahwa benar yang namanya kendaraan yang dipakai Rasul itu buruk secepat kilat. Sekarang manusia sudah bisa membuat kecepatannya 9 jam menuju Madinah. Saya yakin 5 tahun 10 tahun lagi bisa lebih cepat lagi, bisa 5 jam. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Tetapi permasalahannya sekarang orang tidak pernah menghubungkan yang antara namanya teknologi dengan keimanan. Tidak pernah berpikir tentang kehebatan internet, bagaimana dengan kuasa Allah. Ya. Jadi manusia ini sama seperti internet, sudah diprogram. Giliran paketnya habis, nggak perlu dikasih tahu, datang. Ya. Maka bagi Allah gampang saja. Ini sudah diprogram, ya. Sama seperti kita men-setting sesuatu. Kalau udah kita program, ya pasti terjadi. Apalagi tentang manusia. Kembali kepada kajian kita, yaitu Allahu mawjudun. Maka yang terpenting adalah kita tidak perlu bagaimana wujudnya Allah, tetapi kita cukup memikirkan akan ciptaan Allah. Banyak, ya, banyak sekali. Mulai dari anggota tubuh kita, bahkan termasuk di sekeliling kita, air, lain sebagainya. Kita buktikan bahwa manusia demi Allah tidak sama sekali bisa membuat setetes air saja. Sanggup gak manusia buat setetes air? Demi Allah gak bisa. Kenapa manusia bisa bawa air? Bisa ngambil air? Karena punya wadah, kan begitu. Terus yang diambil air itu airnya dari mana? Dari sumur bor, dari keran. Kerannya itu dari mana? Tanah. Kan begitu. Milik siapa tanah? Allah. Jawab, manusia tidak kuasa. Bahkan seluruh jenis minuman manusia ini cuma ngasih pewarna. Bisa air teh, air kopi, air susu, tambah-tambah. Tapi demi Allah manusia nggak bisa membuat air. Manusia hanya ngambil, apakah airnya air hujan, air sumur, itu asalnya lah. Tetapi hakikatnya demi Allah manusia tidak pernah bisa membuat air. Ya enggak? Kecil nggak itu perkara di depan kita ini? Setetes air aja kita coba datangkan setetes air. Bisa Pak Ustaz, air liur katanya. Air liur tuh kalau kita nggak minum pasti nggak keluar. Itu tanda bahwa itu bagian dari ciptaan Allah. Ya, maka kita tidak perlu memperdebatkan bagaimana Allah itu wujudnya, Allah itu seperti apa. Yakinlah bahwa kita tidak akan sanggup memikirkannya. Sama seperti kita bertanya, mengapa pesawat bisa terbang? Ayo, jawabannya apa, Bang?
Kenapa pesawat bisa terbang? Kalau zaman anak TK kan karena ada mesinnya. Kan? Tapi kan motor juga ada mesinnya, kenapa nggak bisa terbang kan begitu? Susah, kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya untuk mencerna itu. Kita bisa, tapi kita harus belajar dulu dasar-dasarnya, ya. Supaya apa? Kita paham apa yang bisa menjadikan ini bisa tertarik, dorongan ini kenapa bisa terpental kemudian bisa terbang, kan begitu. Begitu pula ilmu akidah ini, kita hanya disuruh beriman supaya apa? Supaya kita nggak pusing-pusing. Nanti kalau kita betul-betul terlalu memikirkan Allah itu seperti apa bentuknya, sama seperti kita yang memaksakan belum waktunya kita untuk mengetahui kenapa pesawat bisa terbang, disuruh mikir anak TK itu, stres kayak itu. Ya kan yang dikajikan ilmu fisika itu, ya kan? Ilmu, ya teori-teori kan begitu. Kenapa ini bisa sekian derajat? Bagaimana kemiringannya itu? Wah, rumit sekali gitu. Nah, anak TK ngitung 1 sampai 100 saya udah kewalahan. Apalagi yang dihitung 0, kan gitu. Lebih berat lagi gimana sekalian. Ini contoh. Jadi sekali lagi bahwa tentang wujudnya Allah, maka ada teori berpikirlah tentang ciptaannya, jangan engkau berpikir tentang zatnya. Cukup engkau berpikir atas semua ciptaan yang Allah yang ada di dunia ini, mulai dari air, sandang, pangan, papan, kendaraan, segalanya ujungnya adalah semuanya bermuara kepada Allah. Termasuk kita berada di sini, termasuk ini masih lingkungan perusahaan, dan perusahaan ini terbesar bahan bakunya adalah kayu, dan kayu ditanam di tanah, dan tanah milik siapa? Allah ujungnya. Saya begitu bertafakur ketika safari dakwah ke Cerenti, ke Basra. Hebat perusahaan ini, bisa punya sekian 12 estate kalau nggak salah tempat gitu kan, tahun lebih. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah Allah yang maha menumbuhkan. Perusahaan hanya bisa nanam, tetapi kan nggak bisa sekarang nanam besok panen. Paling cepat itu kalau nggak salah 3 tahun sampai 5 tahun, ya enggak? Berarti nunggu waktu. Nah, nunggu waktu ini kuasa siapa yang maha menumbuhkan, yang memberikan proses fotosintesis, kan begitu bahasa biologinya. Siapa itu kalau bukan Allah? Maka jangan pernah mengingkari. Ini enggak, saya kerja, saya sukses karena saya kerja. Yang ngasih gaji saya perusahaan. Ini kayak mana akidahnya, kan begitu. Maka berterima kasihnya kepada perusahaan. Secara manusiawi kita perlu berterima kasih, tetapi secara keimanan ketuhanan kita berterima kasihnya kepada Allah. Itu baru pola pikir yang benar. Enggak Pak Ustadz, saya profesi PNS, yang gaji saya adalah pemerintah. Enggak ada orang yang saya repotkan. Saya sukses karena saya kerja keras, saya belajar, lulus CPNS, tes lulus. Kan gitu pendangkalan akidah kan gitu. Jadi yang kasih rezeki kamu siapa? Pemerintah. Peran Allah di mana? Gak tahu. Nah ini kadang orang nih kita tes, oke. Pemerintah menggaji Anda sebagai pegawai. Kemudian pemasukan pemerintah dari mana? Dari rakyat, masyarakat, warga negara. Warga negara dapat duit dari mana? Jualan dulu, Pak. Yang dijual apa? Sawit, kopi, padi, sumber alam ya. Alam itu milik siapa? Allah kan ujung-ujungnya. Itu yang namanya rezeki dari Allah itu di situ. Andai kata sumber pokoknya paceklik, nggak bisa dijual, berefek nggak ke yang lain? Simbiosis mutualisme terbukti. Ya, 6 bulan belakangan ini sawit itu kan harganya lagi hancur. Katakanlah ini orang punya kebun, harga sawitnya bermasalah, katakanlah turun pemasukan, orang kerinci pun nggak dapat pedagang itu, omsetnya kurang. Kenapa? Para petani nggak belanja di sini. Para penjual makanan kurang pemasukan. Kenapa? Orang yang punya kebun
lagi trek begitu. Jadi manusia ini kalau ibarat air dari atas sudah nggak netes, maka bisa dipastikan yang di bawah nggak kebagian, nggak ngalir gitu loh, gitu ya. Nah, itulah merupakan suatu kenikmatan yang nggak disadari oleh manusia. Ternyata benar bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Cuma manusia ini terkadang banyak yang mengingkari, bahkan pola pikirnya itu apa ya, dangkal. Nah, sehingga perlu dipertanyakan tentang keimanan. Nah, itu. Qadim ya, sudah disampaikan bahwa bentuk bahwa Allah itu yang abadi, pasti Allah itu adalah yang lebih dahulu. Artinya apa? Allah yang maha baqin, kekal. Nggak mungkin yang namanya Tuhan itu rusak. Adapun selain Allah rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan yang kekal hanya Allah, semua itu akan mati. Makanya Bapak Ibu sekalian, jika ada kematian, sebetulnya yang kita ucapkan itu apa? Kalau orang Arab itu al-baqa'u lillah. Ya, jadi kalau bisa ketika ada kematian itu, sebelum mengucapkan innalillah itu ataupun setelah innalillah, al-baqa'u lillah. Itu saran saya. Sebab orang Arab itu kalau menulis kayak gitu, telah meninggal dunia, ya, yang kekal hanyalah Allah. Artinya apa? Kita sadar semuanya akan mati. Yang maha kekal hanyalah Allah. Artinya apa? Kalau yang orang sekarang si fulan meninggal dunia, barangkali kita juga yang akan menyusul. Itulah makna kalimat al-baqa'u lillah, yang kekal hanyalah Allah, sedangkan manusia ini hanya gantian. Ya, hanya gantian. Ya, seperti antara anak dengan orang tua. Orang tua kenapa tua? Karena lebih dulu lahirnya. Matinya pun begitu, ya karena usianya terpaut jauh, ya mungkin yang lebih tua dulu yang mati duluan. Tapi anak juga ini akan dewasa, setelah dewasa tua mati lagi. Coba bayangkan sudah berapa generasi kan? Kita ini sudah generasi keberapa coba? Ada nggak yang bisa hitung? Keturunan keberapa kita dari zaman Rasul? Ya kan? Tahunnya saja sudah 1446. Berapa? Iya kan? 1446. Berarti ya, kalau 100 tahun aja 3 generasi atau 2 sampai 3 generasi. Katakanlah usia manusia itu 60. Berarti 100 tahun 2 generasi. Berarti kalau sudah 1000 tahun berapa itu? 50. Ini tambah lagi, waduh, jauh kali. Itulah mengapa sekarang itu iman ataupun orang ini banyak penyelewengan tentang namanya akidah, tentang namanya Islam, sebab kita dengan Rasulullah sudah sangat jauh ininya, apanya, jarak masanya, sehingga sudah mulai penyelewengan pemahaman. Orang sudah mulai keluar dari ajaran-ajaran yang benar. Kemudian manusia cenderung mencari yang namanya sensasi ataupun kesesatan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kemudian yang selanjutnya adalah mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Sifat Allah yang selanjutnya itu adalah, dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan ruang, Allah tidak membutuhkan tempat. Beda dengan manusia. Kalau manusia ini habitatnya di mana? Di bumi. Ada nggak manusia selain hidup di bumi? Di planet mana gitu? Ada nggak? Katanya sih ada orang yang apa tuh? Ya, terbang pakai apa? Astronot ya. Cuma saya nggak tahu itu bisa kembali nggak gitu. Dengar-dengar sih kalau udah sampai ke planet nggak bisa balik lagi. Berarti mati di sana. Tetapi berdasarkan informasi yang kita terima, kehidupan itu hanya ada di planet namanya bumi. Dan di bumi ini ada yang namanya oksigen,
dan itu habitat manusia. Adapun seperti ikan, oh ikan itu hidupnya di air misalkan. Nah, itu fitrahnya. Sedangkan Allah nggak membutuhkan air, Allah nggak membutuhkan udara. Kenapa nggak membutuhkan? Itu bagian dari makhluknya. Manusia membutuhkan ruang dan waktu. Makhluk. Sementara Allah tidak membutuhkan itu semua. Mukhalifun, Allah itu berbeda dari makhluknya dalam segala hal. Maka untuk meningkatkan iman kita cukup beriman bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat. Selesai, tidak perlu ditafsirkan lagi. Terus penglihatan Allah bagaimana? Apakah Allah punya telinga? Enggak. Itu hanya bahasa untuk kita memahami saja. Tapi kita tidak bisa mendefinisikan pendengarannya Allah seperti apa. Kalau kita membayangkan pendengaran Allah seperti apa, pendengarannya seperti telinga kita. Dan kalau bahasa makhluk itu terbatas. Contoh, kita mendengar karena di sini. Kalau di pasar sana bisa dengar nggak suara kita? Sedangkan Allah maha mendengar. Ya, semuanya, bahkan yang tersembunyi Allah maha mendengar. Apa yang terbesit dalam hati manusia, Allah mendengar. Ya, nah, itu. Jadi mukhalifun bil itlaqi. Jadi Allah itu jelas berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Baik, ada waktu sekitar 10. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh sharing masalah yang lain juga, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita teruskan. Lanjut. Wa qa'imun ghaniyun mawahidun wahai. Kemudian sifat selanjutnya, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan yang lain. Beda dengan makhluk. Kita manusia tanpa yang lain lemah. Contoh, misalkan ada seorang manusia ditaruh di hutan. Kira-kira gimana, bisa bertahan hidup nggak? Sendirian, gaulnya sama orang hutan gitu. Nggak akan bisa bertahan lama, karena manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Yang sudah dikasih pasangan saja tetap nggak akan betah taruh di tengah hutan, betul nggak? Maka jangan pernah mengingkari yang namanya kebersamaan itu luar biasa. Ini nggak dikasih kebersamaan, berantem aja. Padahal itu nikmat yang luar biasa, bisa berjumpa dengan kawan-kawan. Coba kalau kita hidupnya seperti dulu Nabi Adam dan Siti Hawa, berdua aja. Nggak rame bumi ini. Sama Pangkalan Kerinci, andai kata nggak ada perusahaan RAPP ini, mungkin nggak orang-orang datang ke Kerinci, Pak. Masih hutan. Cuma dengan banyak orang semakin asik adanya peradaban. Ya enggak? Nah, manusia ini butuh yang lain. Terbukti bahwa segala sesuatunya saat ini kita cukup sedia uang tanpa perlu lagi membuat. Apa contohnya Pak Ustadz? Makan bakso. Kalau kita mau makan bakso, perlu nggak kita ngeracik sendiri ke pasar, beli daging, giling sendiri, sediakan ini? Kira-kira sempat nggak itu? Nggak akan sempat. Coba semua kebutuhan kita garap sendiri. Itu menandakan kita makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Maka jangan pernah mengingkari yang namanya ukhuwah, persatuan, persahabatan. Apakah laundry, mungkin nggak kita nyuci sendiri terus misalkan? Kita membutuhkan orang lain, jasa. Makanya di Kerinci ini banyak jasa apapun gitu loh. Karena apa? Manusia punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan yang lainnya, kemampuan. Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan itu cukup membayar orang lain yang mengerjakannya.
Nah, itulah sifat manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan Allah berdiri dengan sendirinya, dengan zatnya. Ya. Sebaliknya kita membutuhkan banyak manusia. Jadi bukti bahwa manusia itu membutuhkan banyak orang, mulai dari melahirkan sampai mati, manusia itu yang layani nggak cukup satu, Pak. Ya. Nunggu proses melahirkan, berapa orang yang jaga. Setelah lahir, berapa yang direpotkan. Akikah, berapa orang yang datang. Nyembelih kambing, berapa orang yang nyembelih. Bisa nggak sendirian? Oh, kewalahan. Maka orang yang suka berantem ini apa nggak pernah berpikir gitu? Apakah nggak pernah nanti pesta masak bersama gitu? Nah, kalau dimusuhin semua, siapa yang mau masak gulai kambing? Kan begitu. Sebaliknya Allah nggak butuh, sedangkan manusia sebaliknya butuh. Pasti suatu saat kita butuh dia, minimal butuh tenaganya. Syukur-syukur kita butuh uangnya gitu. Tapi kita ini makhluk sosial, membutuhkan dia. Ya, minimal bukti bahwa kita membutuhkan orang lain terbukti ketika contoh misalkan ada akad nikah, kita butuh orang lain untuk jadi saksi. Coba kalau nggak ada saksi, kira-kira sah nggak pernikahan itu? Batal. Ada orang perempuan nggak ada walinya, sah nggak pernikahannya? Batal. Itu contoh bahwa kita benar-benar membutuhkan orang lain. Apalagi pestanya, bisa nggak digarap keluarga sendiri aja pestanya? Apa nggak gempor itu sekalian? Ini menandakan bahwa lagi-lagi manusia itu membutuhkan orang lain dan makhluk sosial, sedangkan Allah tidak butuh itu semua. Nah, wa qaimun ghaniyun, dan Allah itu berdiri sendiri dan Allah maha kaya. Sebaliknya manusia ini makhluk yang hina. Mohon maaf kalau boleh kita berpikir sejenak, awal permulaan terjadinya kita semua manusia itu apa? Min nutfah, tetes sperma. Bayangkan seperti ingus, Pak. Jijik nggak? Gitulah kita. Apa yang disombongkan oleh manusia ini? Summa alaqah, kemudian bertemu itu. Ya. Maka nggak boleh kita merasa hebat, merasa angkuh dengan sesuatu yang dimilikinya. Ya. Iblis itu bukan nggak pintar, tapi permasalahannya adalah takaburnya. Maka kita yang punya iman, jangan sampai kita memiliki sifat seperti iblis yang senantiasa punya sifat angkuh, sombong dan lain sebagainya. Baik, karena waktu sudah habis, kita akhiri majelis ini. Mudah-mudahan ini memperkuat akidah kita. Sekali lagi bahwa maka untuk menambah iman kita, akidah kita adalah dengan memperbanyak tafakkur, berpikirlah tentang sesuatu, kemudian bayangkan, kemudian yakinlah bahwa sesuatu itu adalah kembali ujungnya adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.